Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lanjutkan materi kita, ya. Jadi kita sudah membahas tentang mengapa manajemen hadir dalam sebuah organisasi. Poin pertama, kemudian kita tahu bahwa manajemen itu ada 4 proses, ya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian atau pengawasan. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan perencanaan, ya. Kemudian minggu lalu kita masuk tentang perorganisasian, tapi baru membahas tentang dasar-dasar struktur organisasi. Jadi sekali lagi, manajemen itu hadir agar pencapaian tujuan organisasi efektif dan efisien. Nggak sekedar efektif, tidak efisien, lebih-lebih lagi ya tidak efektif sekalipun efisien, karena kalau tidak efektif maknanya tidak tercapai. Dan yang paling parah adalah jika sudah tidak efisien atau banyak pemborosan, juga tidak efektif atau tidak tercapai tujuan itu. Ya. Maka harus ada manajemen yang tugasnya adalah membantu dan menjaminkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses pertama yaitu perencanaan, sudah kita bahas bahwa perencanaan pada prinsipnya adalah menetapkan tujuan. Kemudian perencanaan itu jika lebih mendalam, itu bermakna menentukan strategi atau cara untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Nah, kalau sudah ada rencana, maka akan dilaksanakan. Pelaksanaan itu perlu pengorganisasian, atau mungkin secara umum kita kata pengelolaan secara umum. Ya, pengorganisasian maknanya mengelola dengan baik. Nah, bagian tentang organizing atau pengelolaan itu sudah kita mulai di pembahasan minggu lalu, yaitu dimulai dari menentukan dulu struktur organisasi. Ya, jadi langkah awal mengelola sebuah organisasi adalah membuat strukturnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengelola sebuah organisasi kalau strukturnya tidak jelas? Kita tahu bahwa dalam organisasi harus ada pemimpin, tapi kita nggak tahu posisi pimpinan itu apa. Ya, artinya harus dibuat dulu. Ada yang namanya misalnya ketua. Apakah ketua itu butuh wakil ketua apa tidak? Organisasi itu membutuhkan bagian administrasi apa enggak? Kalau dibutuh berarti mungkin harus ada sekretaris. Organisasi itu ada kegiatan mengelola keuangan enggak? Kalau enggak ada mungkin enggak perlu, tapi kalau diperlukan artinya ada mengelola keuangan, maka butuh yang namanya bendahara dan seterusnya. Ya, itu namanya menyusun struktur organisasi. Nah, itu udah kita bahas minggu yang lalu. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian kedua dari organizing, yaitu ketika struktur organisasi sudah ada, atau bahasa umumnya bagan organisasi sudah terbentuk, ya, maka lanjutannya adalah mari kita isi
siapa yang layak duduk dalam struktur organisasi tersebut. Nah, mengisi struktur organisasi, itulah yang namanya staffing. Ya, bahasa Inggrisnya staffing. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Bahasa Indonesianya staffing itu ya mungkin penugasan staff, penugasan pegawai, ya, menempatkan orang. Nah, bahasa gampangnya gitu, ya, menempatkan pegawai, menempatkan orang duduk pada sebuah jabatan, pada sebuah posisi. Itu namanya staffing. Nah, nanti staffing itu sangat erat kaitannya dengan mengelola manusia. Mengapa? Karena yang jadi staff itu, orang yang duduk pada jabatan dalam struktur organisasi itu adalah anggota dari organisasi. Yang kita tahu anggotanya adalah manusia. Maka mengelola manusia itu sendiri ada ilmunya. Itu yang disebut dengan human resource management. Manajemen sumber daya manusia, bahasa Indonesia. Ini bisa dipahami ya, urut-urutannya itu. Pertama, ada organisasi. Ya, organisasi ada tujuan, ada struktur, ada orang. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Karena ada tujuan, maka tujuan itu harus dicapai. Supaya mencapai tujuan itu efektif dan efisien, maka hadirlah yang namanya manajemen. Di mana manajemen ada 4 bagian utama. Perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan atau pengendalian. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, kemudian satu persatu sudah kita bahas. Pertama tentang perencanaan. Ya, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah menetapkan tujuan. Lebih lanjut lagi, setelah ada perencanaan, maka kita tetapkan cara mencapai tujuan itu. Itu juga masih dalam bagian perencanaan. Kita sudah bahas perencanaan, jenis-jenis perencanaan, dan segala macam, berdasarkan macam-macam ya. Ada berdasarkan waktu, berdasarkan seberapa sering digunakan, berdasarkan seberapa luas penggunaannya, dan sebagainya. Ya, sehingga muncullah yang namanya strategic planning, tactical planning, long-term planning, short-term planning, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas di perencanaan. Jika sudah ada rencana, ya saya ulang lagi, jika sudah ada rencana, maka rencana itu akan dilaksanakan. Nah, melaksanakan apa yang direncanakan itu perlu penata laksanaan. Tata laksana. Organizing itu bahasa Inggris, seharusnya terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah tata laksana. Tapi seringkali bahasa Indonesia itu menyerap bahasa Inggris gampang banget. Bukan diterjemahkan, tapi cuma diubah kalimatnya aja, ubah katanya. Organizing diubah jadi pengorganisasian. Ya, harusnya yang lebih tepat itu bahasa Indonesianya organizing itulah penata laksanaan. Bagaimana cara kita menata pelaksanaan dari apa yang direncanakan tadi. Ya, oke, itu di mana organizing dimulai dari menyusun struktur organisasinya. Jika struktur sudah tersusun, maka berikutnya adalah menempatkan orang untuk duduk dalam struktur organisasi. Ya, itu yang akan kita bahas sekarang dalam staffing. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami alurnya, sehingga nanti memudahkan kamu memahami isi dari. Oke ya, jadi ini bab ini bercerita tentang bagaimana cara untuk mengisi posisi-posisi yang sudah dibuat pada struktur organisasi. Oke, ya. Jadi human resource management, ya, atau bahasa Indonesianya manajemen sumber daya manusia. Apa itu? Ya, manajemen sumber daya manusia adalah sebuah fungsi. Yang concern, yang peduli pada, atau lebih bisa kita sebut, adalah sebuah fungsi yang mengurusi
Apa yang dia urus? Satu, mendapatkan pegawai, ya, getting employee. Getting itu mendapatkan, employee pegawai. Tapi pegawai yang bagaimana? Pegawai yang kompeten. Nah, kalimatnya itu, jadi getting competent employee. Jadi bukan sekedar mencari pegawai. Jadi sadarilah kamu, ya, bahwa kamu itu sekolah, kuliah, salah satunya supaya kamu punya kompetensi. Apa kompetensi? Kompetensi itu bidang keahlian kita. Jadi kita kompeten. Kenapa? Orang cari karyawan, cari pegawai, bukan mencari pegawai yang nganggur saja, tapi mencari pegawai yang kompeten. Nah, jadi kalau kamu nggak punya kompetensi, kamu nggak punya keahlian, ya, nggak heran banyak orang pengangguran, sekalipun sekolahnya sudah tinggi. Sudah sekolah, jangan kata cuma program diploma. Yang S1 pun banyak yang nganggur. Kenapa? Sekolahnya itu tidak membentuk kompetensinya. Tamat ya tamat, sudah diwisuda, tapi nggak punya keahlian. Kenapa? Sekolahnya main-main. Yang penting lulus. Yang dikejar cuma nilai. Nilai gampang. Ya. Saya selalu bilang ke mahasiswa, saya itu nggak ada rugi kalau satu kelas saya kasih A semua. Saya nggak rugi. Saya nggak perlu perhitung-hitungan. Mau ambil A semua silahkan. Nggak apa-apa. Tapi sebaliknya juga, kalau kamu sekelas tidak lulus semua, E semua, pun nggak ada masalah sama saya. Saya selalu bilang juga, misalnya kalau kamu sekolah cuma ingin nyari nilai, bilang awal-awal, Pak, saya cuma minta nilai aja. Ya udah, catat nama kamu, NIM kamu berapa, saya catat. Mau nilai apa? Ya, mau gratisan, ya. Kalau mintanya A tapi nggak mau kuliah, rasanya nanti ngerusak semangat orang lain. Ya sudah, minta apa nih? Pak, saya minta B aja, Pak. Sudah, minta B, habis itu saya nggak kuliah lagi. Ya sudah, terserah. Karena kamu udah bayar UKT. Masalah isi kepala kamu kosong, nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi, sekali lagi saya ingatkan, secara ilmu manajemen sumber daya manusia, jelas di sini dikatakan definisinya. Apa itu manajemen sumber daya manusia atau human resource management? Itu sebuah fungsi manajemen yang mengurusi dengan yang pertama tuh getting. Getting apa? Getting competent employee. Mencari karyawan yang kompeten. Maka nyari karyawan itu ada tes, ada ujian, ada seleksi. Kenapa? Yang mau dicari yang terbaik, yang punya kompeten. Bukan sekadar mencari siapa nganggur masuk pegawai sini. Bukan, enggak. Ya, jadi kamu sadarilah, ya. Salah satu tujuan kamu sekolah, kamu belajar, kamu kuliah itu supaya kamu jadi orang yang berkompeten. Yang nggak kompeten itu lihatlah contoh-contohnya. Ya. Sekolah ilmu komputer, fakultas ilmu komputer, kapan begawe, lamar begawe, jadi administrasi surat menyurat. Karena itu lowongan yang ada. Tugasnya apa? Ada surat masuk, boleh. Lagi nganter ke surat, ya. Keliling, nggak map sana sini. Banyak kan yang macam itu. Yang lain lagi misalnya. Terus terang barangkali ya, kalau bukan nak nyombong-nyombong ke, bukan nak ngatakan kita Fasilkom ini lebih susah masuk, memang lebih susah masuk di Fasilkom ini. Mungkin daripada masuk Fasilkom lebih susah, itu lebih mudah kalau kamu dulu tesnya masuk ke FKIP barangkali. Masuk FKIP, tamat S1 gelar SPD, sarjana pendidikan. Tapi disuruh ngajar, enggak pacak.
Walhasil, kapan dijadi guru, mohon maaf, jangan kata nak jadi guru nak ngajar murid, dia dewek tak ngerti ilmu yang nak diajar ke tu apa. Ya, misalnya, katakanlah misalnya, dia gelar SPD, sarjana pendidikan, program studinya program studi ilmu pengetahuan sosial, IPS padahal misalnya. Pas disuruh ngajar, tidak baca. Tidak tahu apa yang diajar. Yang lebih parah lagi, ngakunya kayak sarjana pendidikan, program studi ilmu matematika. Pas disuruh ngajar, tidak tahu apa yang diajar. Integral tidak paham, diferensial tidak tahu, misalnya. Itulah bukti uang nggak punya kompetensi. Jadi ingat ya, bahwa dunia kerja itu mencari orang yang kompeten, bukan nyari ijazah. Jadi satu, tugas manajemen sumber daya manusia itu mengurusi tentang satu, mencari ya atau mendapatkan pegawai yang kompeten. Kedua, setelah dia dapat pegawai yang kompeten, maka tugas bagian sumber daya manusia juga melanjutkan dengan melakukan training atau melatih. Jadi uang yang kompeten itu, karyawan yang kompeten itu akan selalu di-training. Supaya apa? Supaya kompetensinya tetap selalu ada, minimal, ya, minimal selalu ada. Syukur-syukur bisa bertambah. Saya bisa bercerita pengalaman hidup saya sendiri. Ya. Saya S1 Teknik Elektro. Ya, saya S1 saya Teknik Elektro. Saya orang elektro. Elektro harus kuat lagi. Dan harus lemah, harus kuat saya elektron. Ya. Tapi alhamdulillah saya setelah kuliah tamat, saya diterima jadi pegawai Telkom. Artinya menurut Telkom saya orang yang kompeten untuk diterima jadi karyawan Telkom. Karyawan BUMN. Ya. Setelah saya jadi karyawan Telkom, setelah saya diterima, saya juga dapat training-training. Supaya apa? Supaya selain kompetensi yang sudah ada tetap ada, juga bisa menambah kompetensi yang lain. Apa buktinya? Buktinya saya S1 Elektro, tapi saya oleh Telkom dikursus-kursuskan, di-training, disekolahkan, ya, bahkan saya disekolahkan S2 ke Malaysia oleh perusahaan. Yang mana akhirnya yang semula saya kompetensinya elektro, saya bisa jadi orang komputer. Padahal dulu saya nggak kuliah komputer. Nah, tapi proses pendidikan dan pelatihan di perusahaan itu bisa membuat saya punya kompetensi tambahan, yaitu ilmu komputer. Pulang dari sekolah S2 ilmu komputer, saya dapat tugas yang ternyata tugas saya bukan di bidang komputer, bukan juga di bidang elektro lagi, yaitu saya masuk ke dunia bisnis. Sampai akhirnya saya bisa jadi manajer marketing. Tentunya tidak sembarangan perusahaan mengangkat saya jadi manajer marketing. Tentunya harus punya ilmu marketing, ilmu manajemen. Itu diperoleh lewat mana? Ya lewat training. Itulah tugas bagian manajemen sumber daya manusia. Kalau sudah dapat manusia yang berkompeten, maka manusia itu akan di-training supaya kompetensinya tambah. Apalagi tugas dari SDM ini?
1, getting, 2, training, 3, motivating, memotivasi. Apa yang harus dimotivasi? Ya, tentunya yang harus dimotivasi karyawan yang berkompeten tadi supaya selalu bekerja dengan baik. Dikasih motivasi. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, jadi 1 getting, 2 training, 3 motivating, keempat di sini dikatakan keeping. Keeping itu artinya menjaga. Menjaga. Keeping. Jangan lari. Kamu punya istri, punya suami, kalau tidak dijaga dengan baik, lari demi orang lain. Kalaupun tidak demi orang lain, dionya memang nak berlari dari kamu, tidak tahan. Ya, coba bayangkan ya, kamu itu seandainya berkeluarga, nanti kamu harus menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia ini. Karena keluarga itu adalah organisasi. Keluarga itu organisasi. Karena ciri-ciri organisasi kan cuma 3. 1, ada tujuan. 2, ada struktur. 3, ada anggotanya. Keluarga itu ada nggak? Ada tujuan nggak? Apa tujuan kamu menikah? Masa nggak punya tujuan? 2, ada struktur nggak? Pasti ada. Nanti ada suami, ada istri, ada anak. Ada yang namanya mertua. Ya. Dan karena itu adalah sebuah organisasi, maka di situ ada fungsi manajemen sumber daya manusianya juga. Ya. Pertama, getting. Kamu akan mencari istri atau suami yang menurut kamu kompeten. Galak, kamu dapat basing-basing baik. Siapa yang di sini galak? Terserah Pak, berarti yang dapat bini laju. Pasang lah Pak, siapa belanang yang galak laju. Enggak lah, kita pasti mencari yang kompeten. Ya, kamu menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia. Kalau sudah dapat, nah ini tugasnya suami biasanya kalau dalam keluarga. Tugas suami itu mendidik istri, mendidik. Kalau istri biasanya wanita mendidik, nanti yang dididik siapa? Anak. Mungkin zaman sekarang tidak lagi banyak perempuan bisa masak. Suami harus ngajari istri, di training, supaya dia jadi istri yang baik, dimotivasi. Dan terakhir, keeping, dijaga. Kalau nggak lari nanti. Ya, begitu juga dalam perusahaan, dalam organisasi. Fungsi ini jalan semua. Oke, ya. Jadi bagi saya nggak perlu detail-detail yang lain saya jelaskan. Yang penting kamu paham apa yang dimaksud dengan human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Itu sebuah fungsi dalam manajemen yang tugasnya ngurusi 1, mencari karyawan atau pegawai yang kompeten. 2, melatih atau mendidik supaya menjadi karyawan yang kompeten atau meningkatkan kompetensi karyawan tersebut. Ketiga, memotivasi supaya dia tetap selalu kompeten. Karena kompetensi itu bisa hilang loh ya. Ada orang pakar, ya misalnya pakar apa, ada jarang dipakai ilmunya, dan pada akhirnya dia tidak kompeten lagi. Enaknya jadi dosen itu, enaknya jadi dosen menurut saya nih pribadi. Salah satunya adalah saya tetap bisa selalu menjaga kompetensi saya. Kenapa? Tiap hari diajarkan. Jadi diingat terus. Coba kamu ingat-ingat. Pernah nggak kamu punya keahlian tertentu waktu SD?
Ada nggak apa keahlian kamu waktu SD dulu? Bidang olahraga aja. Waktu SD dulu misalnya kamu tuh jago apa? Jago main bulu tangkis, Pak. Oke. Kapan itu? Dulu waktu SD sampai SMP kelas 1. Habis itu nggak pernah main lagi. Bayangkan kalau udah 10 tahun nggak pernah main, nyekel raket itu barangkali nggak lupa cara mukul bola atau macam mana. Kenapa? Karena kompetensinya bisa hilang karena nggak pernah dilatih. Ya, ya, itu yang namanya keeping kompeten, ya, menjaga supaya kompetensi kita tetap selalu ada. Karena kalau nggak dijaga, itu bisa hilang kompetensi kita. Nah, motivasi, ya itu tadi, selalu punya keinginan untuk menjaga kompetensi. Jadi ini ya namanya human resource management itu. Jadi ada 4 tugasnya. Satu, mencari, getting, mendapatkan pegawai yang kompeten. Dua, mendidik supaya kompeten atau meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, memotivasi karyawan supaya selalu kompeten. Dan keempat, menjaga karyawan yang kompeten. Ya. Saya pikir ini kamu baca saja di buku, ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Kalau yang pengen tahu silakan dibaca, ya. Karena barangkali kalau untuk kalian anak diploma nggak perlu detail lah tahu, ya. Yang pengen silahkan dipelajari. Ini adalah proses-proses lengkap dari yang namanya manajemen sumber daya manusia yang lengkap dari awal sampai akhir, ya. Pikir silahkan dibaca aja, ya, kalau yang mau. Nah ini kalau sudah masuk ke bidang ilmu manajemen strategik itu paling tidak untuk S1, ya. Bahkan S1 pun tidak terlalu mendalam, sekedar tahu namanya manajemen strategik, lebih banyak di S2 ke atas. Jadi kalau yang pengen tahu silakan dibaca untuk urutan lengkapnya, ya. Oke, ya. Jadi di bagian human resource management itu ada unsur legal. Legal itu unsur hukum, ya. Segala sesuatu yang menyangkut hukum. Ya, makanya kita itu biasanya ketika diterima jadi karyawan sebuah perusahaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah kontrak. Supaya secara legal, secara hukum, kita tuh resmi jadi karyawan sebuah perusahaan. Itu kalau karyawan, kalau perusahaan. Kalau organisasi yang bukan perusahaan, biasanya kita sebut sebagai SK, atau surat keputusan. Ya, misalnya kita di fakultas, ya, ada orang yang dipilih untuk jadi dekan. Maka untuk duduk jadi dekan itu akan ada surat keputusan dari rektor mengangkat dia jadi dekan. Ada orang menduduki jabatan ketua jurusan, maka nanti akan ada SK dekan yang mengangkat beliau jadi ketua, ya, dan seterusnya. Dengan kata lain, menduduki sebuah jabatan itu harus formal, harus memenuhi ketentuan hukum. Ya, legal itu maksudnya ada ketentuan hukumnya. Itu. Oke, saya pikir ini saya lewat saja, ini nggak perlu. Pas ya, tentang unsur legal itu. Oke. Kita lihat bagaimana cara staffing tadi, cara mengisi posisi-posisi yang ada pada sebuah struktur organisasi. Ya. Maka orang yang bekerja di bagian manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM tadi, ya,
itu akan memulainya dengan menyusun yang namanya employment planning, atau bahasa Indonesia adalah perencanaan kepegawaian. Perencanaan kepegawaian. Nah, ini yang benar. Jadi bukan seperti misalnya berdasarkan suka-suka pejabat ngangkat apo, dulurnya, anaknya, misalnya, mantunya untuk duduk jabatan, bukan. Ya, tapi betul-betul direncanakan. Ya, jadi namanya employment planning, perencanaan kepegawaian. Apa itu perencanaan kepegawaian? Itu adalah sebuah proses yang menjaminkan akan terjadi jumlah yang benar dan orang yang benar, orang yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kita sering lihat misalnya, ya, kita nggak nutup mata kenyataan misalnya. Ada orang baru terpilih jadi bupati, ya, jangankan bupati, presiden aja kita lihat. Begitu sudah terpilih, dia diangkat jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, ya udah, selanjutnya adalah jabatan-jabatan diisi oleh orang-orang rombongan dia. Kan seringkali dibuat posisi-posisi jabatan-jabatan yang nggak perlu. Jadi secara jumlah posisi itu juga harus benar dulu. Jangan dibuat jabatan itu berdasarkan suka-sukanya. Ya misalnya tadi saya katakan, kita ketika membuat sebuah struktur organisasi, misalnya, ya, bikin panitia lah paling gampang. Mau bikin acara 17 Agustus di kampung, misalnya di RT. Karena yang datang rapat panitia ini ada orang 30, maka dipaksakan 30 itu masuk semua dalam panitia. Padahal belum tentu kebutuhannya memang apakah 30 apa enggak. Jangan-jangan cuma butuh panitia 5 orang. Ya. Coba seringkali kamu pernah nggak ketemu misalnya ada panitia. Oke lah, ada ketua umum. Terus tambahin, ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, ketua 5. Habis itu ada pula wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3. Alah, banyak wakil ketua. Sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3. Pertanyaannya, apa sih gawenya dari setiap posisi itu? Betulkah jumlah itu benar apa enggak? Nah, ya. Yang pertama, right number. Jumlahnya dulu benar apa enggak? Baru setelah jumlahnya benar, berikutnya adalah orang yang menduduki itu tepat apa enggak? Yang kabinet kita sekarang, coba berapa kali presiden reshuffle menteri? Ada yang memang reshuffle-nya diganti betul, karena ternyata orangnya nggak mampu. Artinya salah kan penempatan yang pertama kali itu? Atau ditukar posisinya? Tadinya menteri apa gitu, tukeran dengan menteri yang lain. Tukeran posisi, artinya salah tempat. Ya. Ini sering kita temui seperti ini. Dia pindah-pindah jabatan suka-sukanya aja. Artinya apa? Memang dari awal nggak punya perencanaan.
Ya, jadi penugasan orang itu untuk menduduki sebuah jabatan, pertama jumlah jabatannya harus benar dulu. Setelah jumlahnya benar, baru kita pikirkan siapa orang yang tepat untuk duduk di sana. Tepat tempatnya, tepat juga waktunya. Ya, di sini dikatakan who are capable, orang yang mampu, capable. Capable apa? Mampu apa? Helping, membantu organisasi mencapai tujuan. Jadi saya bacakan sekali lagi ini di sini ya. Definisi employment planning ini apa? Proses di mana manajemen menjaminkan, ensure, menjaminkan bahwa jumlah yang tepat dan orang yang tepat pada tempatnya pada waktu yang tepat. Di mana mereka itu adalah orang-orang itu adalah orang yang capable, orang yang mampu. Mampu apa? Helping the organization, membantu organisasi achieve its goal, mencapai tujuan. Jadi bukan sekedar ada orang duduk di jabatan menikmati jabatannya, bukan. Dia harus mampu bekerja, membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Memang agak sesak napas kita belajar mata kuliah yang macam ini. Kenapa? Kenyataan di lapangan seringkali nggak sesuai. Jadilah sekurang-kurangnya kita tahu teori yang benarnya macam mana. Kalau wong lain buat salah, biarkan. Kita tetap di jalan yang benar. Jadi jangan sekedar ngejar jabatan, padahal kita tidak mampu di situ, bukan bidang keahlian kita. Banyak yang macam itu sih. Ya, lagi di zaman yang katanya otonomi daerah seperti sekarang, di mana jabatan itu ditentukan oleh pejabat yang memerintah. Misalnya ada orang dilantik, diangkat jadi kepala sekolah. Ngapo? Itu masih misalnya bupati. Padahal dia tidak pajak jadi kepala sekolah. Tidak mampu. Ya. Ada lagi dia jadi apalah, jadi kepala dinas, kepala dinas kesehatan misalnya. Padahal ilmu dia bukan ilmu kesehatan. Ya, ini. Jadi employment planning atau perencanaan kepegawaian itu adalah sebuah proses dalam manajemen, ya, proses dalam manajemen yang menjaminkan jumlah yang tepat dengan orang yang tepat, yang mampu menduduki sebuah jabatan, di mana ukuran mampu itu adalah dia dapat membantu organisasi untuk mencapai, ya. Apa yang harus dilakukan pada tahapan ini? Ya, inilah. Yang pertama, melakukan assessment tentang kondisi sekarang seperti apa kondisi sumber daya manusianya. Kemudian melakukan assessment, perkiraan di masa depan kebutuhannya apa. Ya, sehingga dia akan membangun program untuk mencapai kebutuhan tersebut. Ya, nah, saya pikir ini juga secara umum aja, detailnya silakan baca ya. Ada yang namanya employee assessment. Employee assessment itu adalah assessment pegawai. Assessment itu semacam pengujian lah, memeriksa seberapa banyak kebutuhan, kondisinya seperti apa, orangnya bagaimana, cocok apa enggak, dan sebagainya. Kemudian ada job analis.
analis. Sebetulnya di sini butuh pekerjaan apa? Ya, job analis itu analisis pekerjaan. Ya. Misal eh gampang aja lah, kita punya warung atau punya toko, punya toko. Ya. Kemudian kamu mau merekrut pegawai. Pertanyaannya adalah, sebelum kita rekrut pegawai, pertanyaannya adalah, sebenarnya pekerjaan apa yang mau kita rekrut pegawai tadi? Jadi bukan sekedar kita nih, mana wong nganggur kita ajak begawe, bukan. Jadi kita tetapkan dulu namanya job analysis. Oh, di toko saya ini, saya butuh kasir misalnya. Butuh kasir. Maka kalau butuh kasir, harus jelas ya, kasir itu apa definisinya. Tugasnya bagaimana, sehingga nanti kita akan tahu apa syarat-syarat kalau ada orang mau ngelamar jadi kasir. Itu namanya job analysis. Ada nggak selain kasir? Oh, selain kasir, toko ini juga butuh yang namanya pembantu umum misalnya. Kan bahasa kerennya pembantu umum. Pembantu umum itu kalau kerja di toko, ya apa baik namanya pembantu umum. Barang kurang, dia mindahin dari gudang ke toko. Ya. Ada kiriman dari supplier, dia ngawasi barang yang datang turun dari truk diantar oleh supplier untuk masuk ke gudang. Barangkali itu yang kita sebut sebagai pembantu umum. Sehingga nanti ketika buka lowongan jabatan kita tulis diterima 2 orang pembantu umum dengan syarat badan sehat. Apa? Yang jelas pembantu umum itu banyaklah mikul beras misalnya. Kalau dia turun ke barang dari truk masuk ke gudang, masuk dari gudang nyusun di rak misalnya. Kalau itu yang menjadi syaratnya silahkan, sah-sah saja kita buat syaratnya. Karena kita sudah menetapkan yang namanya job analisis atau analisa pekerjaan. Sementara yang tadi, yang kasir tadi barangkali tidak perlu dia punya kemampuan kuat mikul beras 2 karung, tidak. Untuk jadi kasir yang diperlukan adalah orang yang teliti. Nah, macam mana syarat orang yang teliti itu? Paling tidak dia ngerti namanya pembukuan, pernah belajar akuntansi misalnya. Siapa tahu itu pun jadi syarat ya, silakan. Ini namanya ada job analysis. Nah, kalau sudah dibuat job analisisnya, sudah ditentukan syarat-syaratnya apa, baru kita lakukan rekrutmen atau penerimaan karyawan. Di mana rekrutmen itu biasanya setelah proses diumumkan bahwa kita menerima karyawan, berikutnya adalah seleksi. Ya. Nah, ini banyak cara-cara untuk rekrutmen ya. Yang internal, ya internal itu dari sesama kawan pegawai yang lama saling carikan atau pakai iklan advertisement ya, atau pakai rujukan karyawan lama. Ya. Dan sebagainya ya. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa dalam sebuah perusahaan tidak selalu tugasnya SDM itu nerima karyawan. Tidak selalu nerima baik.
Tadi disebut getting itu mendapatkan itu bukan berarti mendapatkan mencari yang baru terus. Karena bisa jadi kenyataan ya sebuah perusahaan juga melakukan pemberhentian atau pemecatan. Dengan kata lain mengurangi jumlah karyawan. Ya, mengurangi. Downsizing itu menurunkan, mengecilkan. Nah, jadi banyak cara untuk mengurangi. Kenapa harus dikurangi? Ya untuk menyocokkan dengan target perusahaan juga. Misalnya sekarang ini sedang COVID. Akibat COVID, bisnisnya agak berkurang. Omset turun. Ya, dulu bisnis kita tiap hari misalnya ada pesanan senilai 10 juta. Sekarang gara-gara COVID turun tinggal 2 juta. Artinya turun seperlimanya. Dengan kata lain, karyawan yang dulu banyak, kalau masih begini terus, ya jadi beban. Jangan kata mau untung, yang ada malah rugi. Kenapa? Karena banyaklah bayar gaji karyawan ketimbang kita dapat keuntungan. Maka bagian SDM juga punya tugas untuk mengurangi jumlah karyawan supaya biaya kepegawaian tidak besar. Ya, ada firing ini pemberhentian, pemecatan. Layoff itu dirumahkan. Dia berhenti, bukan berhenti, dia diistirahatkan tanpa gaji biasanya, layoff itu. Dia tidak dipecat, tapi tidak masuk pegawai, tapi tidak digaji. Oke, kalau memang sudah bisnis bagus dipanggil lagi. Nah, itu layoff. Dan sebagainya ya, transfer dipindahkan ke perusahaan yang lain, atau mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja. Dulu seminggu 7 kali masuk, sekarang seminggu 2 kali baik. Dan sebagainya. Nah, yang harus diketahui bahwa ketika melakukan seleksi, itu bisa kondisinya benar, bisa kondisinya salah. Ya. Jadi seleksi itu kan ada yang diterima, accept, ada yang di-reject, ada yang ditolak. Jadi nggak semua orang karyawan ngelamar pasti diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, persoalannya adalah dampak dari penerimaan atau penolakan tersebut itu bisa bermakna sukses atau gagal. Jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Misalnya, diterima, jadi menerima karyawan, ya menerima karyawan. Tapi begitu disuruh kerja, karyawan itu nggak bisa kerja. Artinya, ada yang salah ketika proses penerimaan karyawan. Nah, itu yang accept di sini, tapi unsuccess. Ini namanya accept error. Ada kesalahan dalam menerima. Namun, ada orang yang ditolak lamaran kerjanya, dia nggak diterima. Ya, memang kalau dia disuruh kerja pun nggak mampu, nggak bisa. Maka ini adalah sebuah keputusan yang benar. Namun bisa jadi ada sebuah perusahaan menolak calon karyawan baru yang sebenarnya orang itu orang yang kalau diterima dia bakal sukses. Ini juga termasuk error. Tapi kategorinya disebut reject error. Kalau yang paling benar itu adalah jika menerima orang yang bakal sukses. Nah, oke, saya pikir nggak terlalu penting ya. Berikutnya tentang istilah-istilah dalam seleksi juga saya pikir tidak terlalu penting di sini. Kamu bisa bacalah itu. Ya. Jenis-jenis seleksi, ada seleksi tertulis,
Ada seleksi simulasi, ada interview atau wawancara, ada on job training ya, dan segalanya. Intinya saya ringkas saja ya. Saya ringkas saja bahwa nanti kalau sudah diterima maka akan ada namanya employee orientation ya. Orientasi itu adalah pembekalan karyawan. Jadi kalau karyawan baru diterima, biasanya ada pendidikan awalnya supaya dia tidak bingung, mudah menyesuaikan diri ya. Tujuan dari orientasi adalah pengenalan kepada karyawan baru tentang pekerjaan dan organisasinya. Jadi tujuan dari orientasi itu memberikan bekal bagi karyawan baru supaya dia mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Ini tujuan orientasi, silakan dibaca. Jadi seleksi, yang pertama adalah membuat job analisis. Ya, pertama job analisis. Sudah dibuat job analisis, lakukan seleksi, rekrutmen ya, itu tahap kedua. Setelah selesai seleksi, berarti ada karyawan yang diterima, maka karyawan baru itu dilakukan orientasi. Ya, seperti kamu lah. Kamu dulu kuliah hari pertama kamu kan namanya PK2 ya, pengenalan apa namanya? PK2, PKK, pengenalan kehidupan kampus. Ya, tapi sayangnya dilakukan secara virtual kan, karena sedang COVID. Nah, kalau nggak COVID, ya artinya kamu disuruh datang ke kampus Indralaya sebagai kampus utama kita. Nah, dijelaskan kita itu di jurusan apa, di program studi apa, dan sebagainya, supaya intinya kamu mengenal kehidupan yang ada di kampus, ya, baik levelnya universitas, unsri maupun level fakultas. Ya, itu namanya orientasi. Jadi, job analisis, ya, menentukan posisi apa yang dibutuhkan. Kedua, seleksi dan rekrutmen penerimaan karyawan. Ketiga, setelah ada karyawan yang diterima, karyawan itu diberikan orientasi. Selanjutnya apa? Selain orientasi, ada namanya pendidikan atau training atau pelatihan. Ya, supaya apa? Ya tadi, employee-nya, karyawannya akan selalu menjadi orang yang berkompeten. Nah, ini bercerita tentang kebutuhan pelatihan, sebaiknya nggak usah dibahas di sini, ya. Itu untuk S1 ya. Ini juga jenis-jenis training, ya. Saya pikir. Nah, berikutnya, ini juga menjadi bagian tugas dari manajemen sumber daya manusia. Namanya performance management. Manajemen kinerja. Orang bekerja akan selalu dievaluasi, diukur kemampuannya. Itu namanya performance management atau manajemen kinerja. Nah, untuk mengatakan seseorang itu baik atau buruk, kita tidak boleh sembarangan. Maka, sebuah organisasi sebelum melakukan yang namanya performance management, harus terlebih dahulu membuat standar. Ya, buat standar untuk performance atau kinerja. Jadi misalnya kuliah nih aja, kuliah. Kamu tahu kan kalau kuliah ini nggak seperti SMA atau SMK yang nilai rapornya 70, 60, 80. Kita pakai sistem nilai itu pakai A, B, C, D, E. Bagaimana cara menentukan seseorang dapat nilai A? Bagaimana seseorang dikatakan dapat nilai B? Dan seterusnya. Tentunya dibuat standar. Apa ketentuan seseorang itu boleh dikasih nilai A? Apa ketentuan seseorang itu dikasih nilai B dan seterusnya? Nah, begitu juga dalam dunia kerja. Ya, dalam organisasi secara umum. Ya.
bahwa karyawan yang menduduki sebuah posisi atau struktur organisasi, dia akan selalu dievaluasi, diberi penilaian tentang keberhasilannya. Sekali lagi, orang yang menduduki jabatan, tadi dikatakan apa? Dia itu menduduki jabatan karena dia harus menolong organisasi untuk mencapai tujuan. Kira-kira benar tidak itu menolong? Jangan sampai ada orang punya jabatan, tapi sama sekali nggak punya kontribusi. Asal gampangnya makan tidur baik di perusahaan itu, di organisasi itu. Dia punya jabatan, gaya-gaya selalu macam bos, ya, tapi dia sendiri sebenarnya tidak pernah begawi. Semua gawi anak buah. Pajaknya cuma marah baik. Itu jadi yang menjadi persoalan ketika orang yang menduduki jabatan itu berkompeten apa tidak. Jadi dia akan selalu dievaluasi. Nah, proses evaluasinya itu disebut dengan performance management. Ya, di mana secara utuh performance management itu prosesnya dimulai dari membuat standar dulu. Membuat standar. Setelah ada standarnya, baru dilakukan evaluasi. Nanti hasilnya dibandingkan. Hasilnya dibandingkan. Misal, contoh, kamu kerja jadi salesman. Nah, ini kalau nanti orang kerja biasa umumnya menerima karyawan itu jadi sales biasanya. Banyak jabatan untuk jadi sales itu. Posisi kalau lamar gawe, ujung-ujungnya jadi sales. Oke, kata bos, gaji kamu sebulan 5 juta. Tapi syarat dalam sebulan kamu harus jual apa? Sales apa? Mobil misalnya. Kamu harus jual sebulan minimum 3 mobil. Itu target. Itu jadi standar. Jadi begitu akhir bulan, sudah dapat berapa jualan? Sudah 3 belum? Oh, kalau sudah 3, 100% targetnya. Maka gaji dibayar 100%. Sudah dapat berapa sebulan ini? 5, Pak. Oh, bagus. Target 3, berhasil 5. Maka gaji 100% utuh, tambah bonus. Itu namanya performance management. Target berapa? 3. Sudah laku berapa? Belum ada yang laku. Ya, sudah, potong gaji. Nah, itu punishment namanya, hukuman. Karena nggak mencapai target. Performance itu, ya biasanya pertama urusannya adalah gaji. Yang kedua, urusannya berikutnya adalah bonus, justru potong gaji, hukuman. Jangan sampai ada orang nggak kerja, tapi gajinya besar. Ya, itu. Itu juga urusan dari manajemen sumber daya manusia. Kalau terus-terusan ternyata performance-nya nggak bagus, nah itu sebab orang bisa di-cut, bisa diganti dengan orang lain yang lebih cakap. Mungkin ada orang jadi manajer, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berhenti. Tukar uang lain naik pulau. Ya kan tidak mampu. Kalau perusahaannya atau organisasinya bekerja dengan sistem manajemen yang benar. Yang repot tadi yang saya bilang tadi, kalau seandainya sistemnya sistem kayak di pemerintah daerah, ya, dia naik jadi kepala dinas karena itu adalah adik ipar dari bupati misalnya. Ya sudah, walaupun kinerjanya buruk, tetap baik, dia terus menduduki jabatan. Malah orang yang punya kemampuan, orang punya kompetensi, tidak bisa naik. Apa itu saya katakan tadi ya, kadang-kadang teori tidak sesuai dengan realita. Tapi kalau kita yang sudah ngerti,
Ya, maka dari awal saya bilang tadi ya, kita itu tugas kita adalah punya kompetensi. Masalah rezekinya orang lainnya jabatan, itu lain cerita. Rezeki orang lain-lain. Yang penting jangan sampai kita itu makan duit haram. Apa duit haram? Makan gaji besar tapi tidak bergawi. Nah, itu artinya kita tuh bergawi sesuai jabatan, gitu. Sesuai kemampuan kita. Oke, ya. Jadi kembali lagi kepada kompetensi. Yang saya ingin bekalkan kepada kalian, anak-anak muda. Bangun kompetensi. Ya. Tingkatkan kompetensi. Jaga kompetensi. Yang penting kompetensinya dulu ada di kamu. Masalah rezeki itu ya urusan Allah. Akan ada manusia itu mati kelaparan karena kita nggak punya kompetensi. Oke, ini saya pikir tidak usah. Ini juga itu tadi untuk kompetensi tadi apa performansi ya selalu ada perbandingan ya ukur dibandingkan. Saya pikir ini nggak. Yang penting kamu tahu. Oke, saya pikir itu yang penting ya yang harus kita ketahui ya ini masa performansi sekali lagi performansi itu selalu berkaitan dengan kompetensi ya performansi selalu berkaitan dengan kompetensi ya mungkin ya yang ngerti bahasa Inggris silahkan dimengerti kartun ini ya ini kalau yang ngerti sih lucu sih tapi kalau yang nggak ngerti memahaminya tapi lebih kurang bahwa performansi itu berkaitan dengan kompetensi. Ya. Kinerja kamu akan baik sejauh kamu punya kemampuan. Jadi jangan pernah takut jika kamu punya kemampuan. Ya, jangan pernah takut jika kamu punya kemampuan. Saya selalu bercerita pengalaman saya. Ya, saya pernah ditanya orang, kenapa Bapak pensiun dari Telkom? Ya kenapa? Saya bilang, nggak ada masalah. Saya bilang, apa nggak sayang? Ya, saya bilang, ya. Sebab bagi orang-orang yang tidak paham, selalunya mereka bilang, sayang kenapa Bapak pensiun dari Telkom? Kan gaji Telkom besar. Ngapain jadi dosen yang gajinya kecil? Saya yang bisa jawab bahwa selagi kita punya kompetensi, insya Allah tidak mati kelaparan. Jadi kemanapun kamu pergi, kalau kamu punya kompetensi, nggak ada masalah. Jadi kita hidup nggak ngejilat karena mempertahankan jabatan misalnya. Ya. Sekarang misalnya saya sedang jadi dosen di Unsri. Tapi kalau saya berhenti di Unsri, masalah nggak? Enggak. Insya Allah masih banyak universitas swasta yang bisa menerima, yang butuh kompetensi saya. Kira-kira begitu. Bukan untuk sombong-sombongan ya. Ini untuk memotivasi kalian. Ya, sejauh kita punya kompetensi, kinerja kita itu seharusnya baik. Ya, kita punya kemampuan, maka dengan kemampuan itu akan membuat performansi atau kinerja kita jadi baik. Nah, bagian berikutnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah masalah penggajian, kompensasi. Kompensasi ini maksudnya penggajian. Ini juga tugas dari manajemen sumber daya manusia. Ini juga berkaitan dengan struktur organisasi. Nah, biasanya posisi-posisi jabatan yang tinggi, kompensasinya pun tinggi. Pun tadi, seperti saya katakan, bahwa menduduki sebuah jabatan, menduduki sebuah struktur dalam organisasi, itu berkaitan dengan kompetensi. Jangan memaksakan diri kita nggak punya kemampuan, tapi maksa nak duduk jabatan. Kemudian, kompensasi atau penggajian itu akan selalu ada hubungan dengan kinerja. Jadi saya kasihkan contoh, ya, jadi sales mobil, target sebulan laku 3 mobil. Kalau laku 3, berarti berhak gaji 100%. Kalau laku 5, berarti gaji plus bonus. Itu kompensasi dan benefit.
Tapi tidak heran kalau tidak tercapai target, bisa saja kita dihukum oleh perusahaan dengan cara dipotong gaji misalnya. Bisa jadi. Kalaupun tidak langsung potong gaji, pakai sistem peringatan. Surat peringatan. Peringatan 1, 2, 3, pecat. Macam itu. Ya. 3 kali, sudah 2 kali peringatan, yang ketiga pemecatan biasa. Oke, jadi banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran, ya. Tingkat kesulitan juga mempengaruhi, ya. Jenis pekerjaan juga mempengaruhi. Nah, oke. Jadi untuk pembayaran ini istilahnya ada 2, ada compensation atau kompensasi dan benefit atau manfaat. Biasanya kalau kompensasi itu berkaitan dengan gaji biasanya, dengan uang yang kita terima. Tapi kalau benefit ini biasanya berkaitan dengan fasilitas. Misalnya menduduki jabatan manajer, maka dapat fasilitas mobil dinas misalnya. Jabatan jadi presiden direktur, dapat rumah dinas misalnya. Ya, itu. Pada umumnya kalau kompensasi itu ada hubungan dengan penggajian atau uang biasanya. Tapi kalau benefit tidak selalu wujudnya uang, tapi bisa juga berwujud yang lain. Ya, termasuk misalnya kesehatan misalnya. Ya, sekarang kan kalau karyawan sudah diwajibkan harus ikut BPJS. Itu bagian dari penjaminan sebenarnya. Kalau dulu tidak semua karyawan, tidak semua perusahaan ada fasilitas kesehatan. Nah, tapi sekarang karena menjadi aturan undang-undang, maka benefit kesehatan itu diberikan lewat BPJS, ya, lewat pemerintah. Apalagi ya, saya pikir ini tidak terlalu penting lah. Tadi sudah dibahas sedikit tentang downsizing, pemberhentian ya, ini juga menjadi tugasnya manajemen sumber daya manusia untuk mengurangi jumlah karyawan. Jadi tidak selalu ya mencari baru terus dia tugas. Kadang-kadang juga memberhentikan atau mengurangi jumlah karyawan juga bagian dari manajemen sumber daya manusia. Oke, saya pikir itu materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa setelah sebuah organisasi disusun strukturnya, maka berikutnya adalah diisi dengan orang-orang yang tepat. Kata kuncinya itu, diisi dengan orang yang tepat. Apa yang disebut orang yang tepat? Orang yang tepat adalah orang yang memiliki kompetensi, punya kemampuan untuk menduduki sebuah jabatan atau sebuah struktur organisasi. Nah, jadi bagaimana cara supaya bisa dilakukan hal tersebut? Langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan di awal, yaitu 1, mulai dengan membuat namanya job analysis. Tentukan dulu jobnya apa, pekerjaannya apa. Jangan sampai kita membuka lowongan yang lowongan itu nggak dibutuhkan. Misalnya tadi saya katakan, kamu punya toko, kamu butuh kasir, misalnya. Yang kurang itu kasir. Jangan sampai yang kurang kasir, justru kamu menerima karyawan yang cuman mengandalkan tenaganya untuk ngangkut barang. Malah nggak tahu dia cara perhitungan keuangan. Ya. Jadi yang pertama adalah job analysis. Setelah buat job analysis, apalagi tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu menyusun rekrutmen dan seleksi. Setelah dilakukan seleksi, maka ada karyawan yang sudah diterima. Kalau yang sudah diterima itu perlu dilakukan training, orientasi dulu.
Setelah diberikan bekal orientasi, maka selanjutnya training. Setelah habis training, apalagi tugasnya SDM tadi? Yaitu melakukan evaluasi kinerja atau manajemen performansi. Hasil evaluasi kinerja akan berhubungan dengan penggajian dan benefit atau manfaat. Ya. Dan yang terakhir, tugasnya manajemen sumber daya manusia adalah pengurangan dan pemberhentian karyawan. Kalaupun nggak dipecat, kalaupun nggak nggak ada PHK misalnya, ya, pada satu waktu nanti karyawan itu harus pensiun karena umurnya sudah sampai batas waktu masa kerjanya. Mau tidak mau harus itu juga menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Jadi layoff downsizing ini nggak selalu berarti pemecatan, tidak selalu berarti PHK. Ya. Nah, dia juga bisa memang yang normal adalah pada waktunya orang akan pensiun. Sudah umurnya dia tidak dinyatakan sudah tidak ekonomis untuk bekerja. Ada saking tuanya. Gitu. Oke, saya pikir itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Materi kita. Pertanyaan besarnya adalah, apa Pak urusannya sama ilmu komputer, Pak? Pertanyaan besarnya. Ya. Kok dari tadi cerita itu cerita kayak ilmu manajemen murni semua, nggak ada hubungannya sama komputer. Hah? Apa urusannya? Ya, jadi itu menjadi tugas yang saya minta kamu kumpul minggu depan. Nanti saya buat di e-learning, ya, saya buat di e-learning. Ada tugas, ya. Silakan nanti di-upload di e-learning. Ya, coba bercerita, cerita aja, cerita bebas. Ya. Menurut kamu, apa hubungan manajemen sumber daya manusia dengan komputer? Di mana hubungannya? Apa sih urusan komputer sama ilmu manajemen sumber daya manusia? Ya, silahkan dijawab dengan karangan bebas. Pokoknya kamu boleh bercerita apapun, menurut kamu manajemen sumber daya manusia itu apa, ilmu komputer apa, nyambungnya bagaimana, ya, keterkaitannya seperti apa, ya silahkan, bebas saja, ngarang. Karena ini ngarang bebas, tentunya kalimatnya nggak boleh sama. Ya beda dengan misalnya ada soal, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Kamu lihat buku, ada definisi, maka semua orang akan jawab dengan kalimat yang sama, gitu. Karena definisi di buku bilang begitu, ini enggak, pendapat. Bebas saja. Jadi silahkan kamu seperti bercerita. Ya, saya ingin menggali sejauh mana pemahaman kamu, ya, tentang hal tersebut. Sampai di sini bisa dipahami tugasnya? Apa hubungan manajemen sumber daya manusia dengan ilmu komputer? Silahkan nulis atau buat karangan. Temanya itu. Cukup jelas? Ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah? Nggak ada pertanyaan semua? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita. Ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan individu, masing-masing sendiri-sendiri. Upload di e-learning. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.